sebuah franchise, kemudian hal tersebut kurang berjalan dengan baik, sehingga pada kenyataannya ingin memiliki suatu peluang usaha yang mudah, yang praktis, tapi justru menjadikan sebuah kerugian. Ya, dimulai dari situ. Baiti Studio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranu Jiwa. Saat ini saya adalah salah satu founder dari Daging Warga. Usia saya 27 tahun, kelahiran tahun 94. Domisili saya bertempat tinggal di Narogong, Bekasi. Saya memulai usaha ini kurang lebih 1 tahun yang lalu bersama dengan partner saya, almarhum Rizky Aisis. Awal mula muncul ide Daging Warga adalah kami melihat pasar bahwa selama ini bisnis franchise yang berkembang itu pada umumnya membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga ada ketakutan dan ada kekhawatiran dari calon mitra bahwa apa yang mereka investasikan itu tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian juga berdasarkan pengalaman saya pribadi, kebetulan dengan menginvestasikan sebuah franchise, kemudian hal tersebut kurang berjalan dengan baik, sehingga pada kenyataannya ingin memiliki suatu peluang usaha yang mudah, yang praktis, yang membuat menjadi sebuah bentuk investasi, tapi justru menjadikan sebuah kerugian. Ya, dimulai dari situ, Daging Warga hadir. Saat ini salah satu subbisnis kami adalah franchise sei sapi. Jadi yang kami tawarkan di sini adalah sei sapi, franchise sei sapi yang berbentuk street food. Bentuknya adalah gerobak yang bisa ditempatkan dimanapun, kemudian juga bisa dipindah-pindah. Di situ yang menjadi nilai menonjol kami, dan dengan biaya investasi yang cukup terjangkau, sehingga tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang terlalu besar bagi calon investor atau calon mitra untuk berusaha atau memiliki peluang usaha bersama Daging Warga. Sebelumnya saya berkuliah di Malang, Universitas Brawijaya, mengambil jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Sehingga ketika saya memulai usaha Daging Warga ini, sempat beberapa bulan kami melakukan riset tentang bisnis ini sendiri maupun tentang bahan bakunya. Jadi sebelum kami benar-benar launching dengan usaha ini, sudah ada beberapa hal yang kami pertimbangkan, riset beberapa bulan sebelumnya, hingga pada akhirnya bulan Februari 2021, lahirlah Daging Warga yang ditandai dengan pembukaan outlet pertama di Narogong. Di tahun 2021, seperti yang kita alami juga, mungkin juga berimbas kepada usaha kita, itu adalah adanya pandemi COVID yang cukup besar, skala pandemi, di mana di bulan Juli sampai dengan Agustus itu menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan sendiri, untuk Daging Warga sendiri, baik dari sisi operasional maupun dari sisi penjualan. Sehingga di masa-masa tersebut kami harus melakukan berbagai macam strategi, mengatur kembali keuangan, mengatur kembali strategi penjualan, agar setidaknya di bulan Juli dan Agustus tersebut kami bisa survive. Dan alhamdulillah begitu masuk ke bulan September, setelahnya Daging Warga bisa tumbuh kembali, menemukan mitra-mitra baru, bekerja sama kembali, menciptakan peluang usaha, kemudian berjalan sampai saat ini di bulan Desember kami sudah bermitra dengan 10 outlet yang tersebar di Jabodetabek, sekitar Jabodetabek. Sedikit sharing tentang strategi yang kami terapkan ketika di masa-masa tantangan pandemi COVID kemarin, di masa-masa PPKM yang cukup ketat, adalah kami melakukan penghematan dari sisi operasional. Itu yang pertama kali kami lakukan. Kami coba kulik dari sisi spending kami coba kulik dari sisi biaya-biaya yang dirasa cukup berat dan sepertinya ini bisa dihemat gitu. Jadi kami mulai dulu dari internal sebelum kami melihat dari parameter yang lain,
Alhamdulillah dari sisi internal itu cukup banyak penghematan yang bisa kami lakukan. Kemudian biaya penghematan tersebut kami manfaatkan untuk biaya tidak terduga, biaya kami tambahkan lagi ke biaya operasional. Daging Warga saat ini menawarkan bisnis franchise dalam bentuk street food. Sebenarnya kami ada 3 paket, tetapi saat ini kami fokus pada satu paket dulu, yaitu paket street food, di mana bentuk berjualannya ada di gerobak. Di mana kenapa kami memilih gerobak? Nah, kami memilih gerobak karena yang pertama adalah usaha dengan bentuk gerobak adalah usaha yang mudah untuk ditempatkan dimanapun. Mulai dari mungkin di pinggir jalan, kemudian di food court juga bisa, atau mungkin bisa masuk ke dalam mall, bisa juga di depan minimarket, di sekitar rumah, macam-macam tempat yang bisa dipergunakan. Di samping itu, gerobak juga merupakan sarana berjualan yang cukup mobile ya. Artinya ketika gerobak tersebut ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu mudah sekali untuk dipindahkan. Karena kami dilengkapi dengan roda, dan bahan pembuat gerobaknya juga kami memilihkan dengan bahan yang berkualitas. Sehingga dalam jangka waktu 1 tahun lebih berjalan, gerobak tersebut tidak mengalami kerusakan yang cukup berat. Artinya mungkin tidak seperti gerobak kayu yang mudah lapuk, kemudian mudah rayap, dan lain-lain. Gitu. Dari gerobak tersebut, kami menyadari bahwa sang pemilik usaha atau mitra kami apabila ingin mengikuti semisal seperti bazar makanan atau festival makanan di tempat-tempat yang disediakan, itu bisa. Jadi mobilitasnya cukup tinggi, tidak harus terpaku pada satu tempat. Pun sesederhana apabila gerobak tersebut tidak diizinkan untuk di pinggir jalan, artinya harus disimpan ke dalam, itu juga dengan mudah bisa dipindahkan. Itu tadi tentang sarana berjualan. Kemudian dari sisi bahan baku, kami melakukan proses pengolahan bahan bakunya sendiri. Artinya kami melakukan proses pengasapan daging itu sendiri. Jadi kami melakukan produksi sendiri, kami menjamin kualitasnya, mulai dari bahan baku masuk, bahan baku daging masuk ke kami, sampai pengolahannya di kami. Pun ketika bahan baku yang kami suplai ke mitra kami juga dalam bentuk yang praktis. Artinya porsi setiap daging itu sudah kami set, sudah kami pack dalam satu bentuk plastik vakum, sehingga memudahkan petugas atau memudahkan karyawan yang mengerjakan, yang menjaga gerobak dan memasak untuk menyediakan setiap porsinya. Secara garis besar sampai saat ini alhamdulillah omset yang kami dapatkan per bulannya kurang lebih 20 juta rupiah. Kemudian itu dari sisi operasional, angka tersebut insya Allah terus bertumbuh karena insya Allah ada mitra-mitra lain, calon-calon mitra lain yang bergabung dengan Daging Warga. Daging Warga sendiri memiliki sebuah jargon, Meat for Everyone. Di sini Meat for Everyone sendiri itu berarti semangat kami untuk menyediakan daging untuk semua. Artinya daging untuk semua tuh adalah konsumen bisa makan daging tapi harganya dengan harga yang cukup terjangkau gitu. Sehingga image daging yang selama ini premium, yang selama ini menakutkan harganya dan lain-lain, itu dengan adanya Daging Warga kami bisa menjawab keinginan dari konsumen untuk mau makan daging tapi nggak mau yang harga yang terlalu mahal. Silakan datang ke outlet Daging Warga, ke mitra-mitra kami untuk mencicipi kelezatan sei sapi Daging Warga. Ya, saat ini Daging Warga masih berfokus untuk di penjualan yang street food, tapi juga tidak menutup kemungkinan salah satu kafe dan resto kami sudah alhamdulillah sudah berdiri di Agus Salim, bentuknya juga kemitraan Agus Salim Bekasi. Target kami adalah tetap dengan memfokuskan pada street food, tapi juga apabila ada calon mitra kami yang tertarik dengan konsep cafe resto, kami juga siap untuk mensupport, untuk membantu, untuk membuat sebuah konsep yang menarik lewat Daging Warga. Dari Daging Warga sendiri, kami masih punya mimpi bagaimana Daging Warga ini bisa menjadi besar, bisa dipercaya oleh banyak mitra, banyak orang, bahwa Daging Warga menyediakan makanan yang berkualitas, makanan yang enak, makanan yang harganya cukup terjangkau, kemudian juga
orang tidak bosan, dan mitra percaya bahwa membuka peluang usaha bersama Daging Warga adalah sebuah bentuk investasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga terus bisa bekerja sama, terus bisa mengembangkan usaha bersama-sama. Yang pertama, harapan ke depannya adalah rekan-rekan yang memiliki usaha, wirausaha, untuk kita semua itu terus maju di saat masa pandemi yang memang belum berakhir, tapi perlahan kita mulai bangkit, kita mulai menata kembali langkah kita mulai berani lagi untuk berkolaborasi, kita bekerja sama agar usaha, agar perekonomian semakin baik, semakin tumbuh, semakin berkembang, sehingga kita bisa sama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sedikit sharing untuk teman-teman yang punya keinginan merintis usaha ataupun sudah memulai usaha. Mungkin sharing dari saya adalah selalu pertimbangkan matang-matang ketika teman-teman ingin memulai usaha tersebut. Diskusikan dengan banyak orang apa yang menjadi idenya, apa yang menjadi keinginannya gitu, sehingga banyak masukan-masukan yang mungkin teman-teman selama ini masih belum mengerti sampai ke sana, tapi dengan sharing, dengan berkolaborasi, akhirnya semua menjadi terang, semua menjadi mengerti, semua menjadi hal-hal yang indah. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Teruslah bermimpi, teruslah punya keinginan, karena dengan itu kita bisa menjadi semangat, kita menjadi mengerti bahwa kita masih banyak hal lain yang kita harus pelajari. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.